Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita seberapa kita yang ada. Saya percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Ajaiblah karyamu.
dan benarlah jalanmu. Amin, amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa. Amin, amin. Sujud padamu. Haleluya. Sebabkan layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa. Sujud kepadamu. Sebabkan layak kudus, layak disembah. Haleluya. Firman Tuhan berkata, biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Saat ini kesempatan yang sangat indah yang Tuhan beri bagi kita semua yang ada. Mari kita angkat hati kita, suara kita, tangan kita, untuk katakan bahwa layaklah segala bangsa memuji dan membesarkan Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa, oh sujud kepadamu. Sebabkan layak kudus, amin, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa. Amin Tuhan. Sujud kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan. Oh, kita puji Dia, kita tinggikan Dia dengan penyembahan kita. Katakan hanya Tuhan yang layak disembah. Layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Amin, amin. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau layak kudus, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami berikan hanya kepadamu, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, Allah yang bertakhta dalam pujian umat-umat-Mu.
Kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat hati kami naikkan pujian penyembahan kami. Engkau hadir, dan Engkau hadir di tengah-tengahnya Tuhan. Hati kami rindu jamahan-Mu. Sia-sialah ibadah kami tanpa ada kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Biar kuasa Allah yang maha tinggi, urapan Allah yang dahsyat terjadi di tempat ini. Yang lemah akan kembali dengan kekuatan baru, yang sakit dengan satu kesembuhan ilahi dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau mampu lakukan perkara yang ajaib. Kami percaya Tuhan, dalam ujian ada mujizat. Karena hadirat Allah dapat memulihkan segala keadaan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan, sampai tamatnya dalam tangan-Mu. Kami percaya urapan-Mu ada atas kami, pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan yang akan melayani firman. Semua kami sudah berada dalam genggaman tangan Tuhan, dan kuasa sudah mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Semua sehat? Puji nama Tuhan, bersama Tuhan kita pasti sehat. Haleluya. Ya, pagi hari ini perkumpulan kita, perhimpunan kita, persekutuan kita, biarlah ini tidak menjadi satu kebiasaan, tetapi benar-benar datang dari hati kita, bahwa kita berkumpul, tujuan kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Bagian kita memuji, meninggikan Tuhan. Bagian Tuhan untuk melakukan perkara yang besar atas hidup kita. Angkat pujian ini. Haleluya, kita berkumpul. Berdiri untuk nyanyikan pujian ini ya. Kemudian tunjuk kesukaan dari Tuhan adalah kekuatanku. Katakan kepada yang lain, kekuatanmu juga. Haleluya. Supaya kita saling membangun. Amin.
biarlah pujian ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Bahwa hanya kesukaan dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Silakan duduk, angkat pujian Yesus kekuatan. Supaya kita olahraga, kita sama-sama berdiri. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama dia hatiku tergoyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Apakah ada di antara saudara yang pernah terluka? Ada saudara? Ada, banyak ya. Tapi pujian dikatakan Yesus sembuhkan hati yang terluka. Amin. Karena itu kita angkat lagi pujian ini dengan sepenuh hati. Kita katakan hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di hidupku. Tidak ada di luar Engkau. Amin. Haleluya. Glory. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah.
Indah kalau kita berjalan bersama Yesus. Dia menghapuskan setiap tetesan air mata kita. Dia mengobati luka-luka yang dalam mungkin. Saat ini dia mau berfirman kepada kita. Siapkan hati untuk menerima kebenaran Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu Berkata Kau besertaku, amin. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Haleluya, haleluya. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan Amin, haleluya. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan
Terima kasih Bapa dalam surga buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami dapat memuji, mengagungkan, menyembahkan Engkau Tuhan. Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah pertolongan kami, Engkau adalah perlindungan kami, dan Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya Tuhan akan setiap apa yang Kau buat dalam kehidupan kami itu baik adanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau sangat baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengenal akan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu akan kasih dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Hari demi hari, langkah demi langkah kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya urapan yang baru yang daripada Allah. Amin Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Amin. Kau senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Haleluya. Engkau menegur kami, Engkau mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Lembutkanlah hati kami Tuhan Yesus dalam menerima kebenaran firman-Mu ya Yesus. Dan kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa berbuah-buah yang manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memimpin kami dengan puji-pujian Tuhan. Baik semua yang ambil bagian dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Baik dalam pelayanannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saya serahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan lagi kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Terlebih daripada itu kita boleh kembali menerima firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya kasih tema berjuang mempertahankan keselamatan. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menerangkan mengenai asas keselamatan atau tahapan keselamatan, sehingga kita begitu yakin hidup kita diselamatkan. Amin. Hidup kita oleh pengorbanan Yesus. Ya, oleh pengampunan karena darah Yesus yang tercurah, maka dosa-dosa kita sudah ditebus dan kita mendapatkan keselamatan. Ya. Dan setelah itu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita tetap berjuang mempertahankan keselamatan. Ya. Karena apa? Karena iblis dia tidak suka kalau kita selamat. Ya. Iblis tidak suka kalau kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Karena itu, saudara-saudara, kita perlu berjuang. Ya, kita perlu berjuang. Dan seperti saudara lihat gambar di sini, ya, sekalipun kita seperti
orang yang berjuang harus pikul salib setiap hari, ya. Yang penting ada Yesus. Ya, yang penting ada Yesus. Kalau kita berjuang, kita merasa capek, kita merasa lelah, kita ingat ada Yesus yang memberi kekuatan. Ya, ada Yesus yang selalu melihat keadaan kita. Ya, ketika kita tidak berdaya, Dia akan angkat kita. Ya, jadi Ibu Nyonyo nggak usah khawatir, ada Yesus. Ya, dalam kita berjuang apapun yang kita perjuangkan, ada Yesus. Selama kita yakin, ya. Satu ayat yang menjadi pegangan saya dalam melayani Tuhan, ya, kita harus percaya bahwa Yesus ada. Ya. Kalau kita percaya Yesus ada, masalah seberat apapun, ya, kita pasti akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara, kehidupan kita, Ayub katakan bahwa kehidupan kita ini seperti orang perang adanya. Ya, setiap hari kita seperti orang perang adanya. Karena apa? Karena iblis itu selalu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia berjalan mencari orang yang bisa dimangsa. Ya. Jadi kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita berjuang. Ya. Nah, satu ayat dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Perhatikan bagian terakhir, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Saudara-saudara, sebelum kita diselamatkan, ya, Yesus yang berjuang. Dia pikul salib untuk keselamatan kita. Ya. Nah, sekarang setelah kita diselamatkan, kita yang berjuang. Ya, pikul salib. Ya, saudara-saudara, keselamatan yang Tuhan beri kepada kita, karena itu adalah merupakan anugerah, itu adalah merupakan pemberian yang cuma-cuma. Ya, karena itu iblis iri, saudara-saudara. Ya, iblis iri. Iblis dia adalah malaikat yang dibuang ke dunia, dibuang ke bumi. Dia tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan kasih kesempatan untuk kita bertobat. Ya. Dan kita diberikan anugerah oleh Tuhan supaya kita diselamatkan. Yesus sudah berjuang, ya. Dia menderita, dia dianiaya, dia diolok, dia diejek, dia harus pikul salib. Ya. Dan terus menerus, ya, olokan itu datang kepada Yesus, walaupun dia sudah tergantung di kayu salib. Mas, ayo selamatkan dirimu kalau memang engkau adalah anak Allah. Ya. Itu menyakitkan, saudara-saudara. Ya. Tapi Yesus dia terus melakukannya dan menyelesaikannya sampai benar-benar saudara dan saya diselamatkan. Ya. Nah, satu hal yang menjadi catatan kita bahwa perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan ini. Ya. Mengapa Tuhan izinkan masalah dan kesulitan dalam kehidupan kita? Ya.
Kenapa kehidupan orang Kristen mesti ada tantangan? Kenapa kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kenapa kita mesti menghadapi masalah? Masih menghadapi kesulitan juga. Ya. Kita harus tahu bahwa tujuan iblis itu adalah menghancurkan kita. Merebut iman yang ada pada kita. Yang sudah beriman kepada Yesus, iblis mau kalau bisa kita tinggalkan Tuhan. Ya. Kalau bisa kita menyangkal Tuhan. Ya. Di satu sisi iblis terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi di sisi lain, saudara-saudara, Tuhan juga mengizinkan. Ya. Tuhan izinkan kita mengalami masalah, Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, ya. Karena apa? Supaya kita berjuang, saudara-saudara. Ya. Supaya kita tidak santai, tetapi kita berjuang. Ya. Dan satu hal, saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang pakai orang-orang bukan orang yang jauh. Ya. Tuhan itu efisien banget. Ya. Dia cara menguji umatnya, dia bukan pakai orang jauh. Ya. Kadang-kadang dia pakai orang yang paling dekat dengan kita untuk menguji kita. Ya. Nah, satu yang saya ingin ingatkan kepada saudara, ya, mungkin ketika saudara mengalami kesulitan, mengalami masalah, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan, di dalam komunitas, saudara mungkin diperhadapkan dengan masalah. Ya. Nah, yang saudara harus tahu, kadang-kadang kan ketika kita belum bisa menyelesaikan masalah, kita kecewa. Apalagi kita tidak melakukan sesuatu yang salah, tetapi muncul masalah. Ya. Yang itu jadi kerjaan lah buat kita. Ya. Padahal seharusnya bukan kita yang punya masalah, tetapi itu menjadi masalah kita. Ya. Akhirnya saudara-saudara, kalau kita tidak sadar bahwa iblis sedang berusaha untuk menjatuhkan kita, akhirnya kita kecewa. Ya, akhirnya kita kecewa. Lalu kita mulai menyalahkan, ini gara-gara masalah ini nih. Ya. Dan biasanya saudara-saudara, kita tertuju kepada orangnya. Gara-gara dia ini. Ya. Jadi muncul persoalan seperti ini. Gara-gara dia jadi saya tawar hati. Ya. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih ingat sama saudara. Ya, supaya Paulus pernah bilang gini, kita nggak boleh ada akar pahit. Ya, kita nggak boleh akar pahit. Ya, kepada sesama kita. Ya. Nah, ini saudara-saudara. Yang membuat kita tawar hati dan kecewa itu bukan masalah dan persoalan kita yang mungkin gak kunjung datang atau gak kunjung selesai. Atau mungkin doa yang belum dijawab. Tapi kita harus tahu bahwa kita sedang diserang oleh iblis. Iblis maunya kita kecewa. Pada waktu kita kecewa, kita tawar hati, melayani Tuhan kalau dengan hati kecewa, bisa benar nggak pelayanannya? Nggak bisa, saudara-saudara. Ya. Iblis paling suka kalau kita kecewa, kalau kita tawar hati. Ya. Apalagi kita nyimpan akar pahit. Itu iblis paling suka. Nah, ini yang kita harus ingat. Ya. Sengaja saya kasih buletan supaya saudara ingat ini, ya. Jadi bukan masalahnya, ya.
bukan karena masalah, tetapi iblis sedang menguasai kita. Kalau sampai kita tawar hati, kita kecewa, apalagi kita langsung bilang, udah saya nggak mau melayani. Ya, kenapa jadi pelayanan yang dihubungkan? Ya, melayani itu kepada Tuhan yang sudah berjuang buat keselamatan kita. Tapi kadang-kadang karena masalah itu ya dihubung-hubungkan dengan pelayanan. Ya. Dan ini terjadi enggak di sini, saudara. Cuma di sana sini, ya. Bukan di sini, saudara-saudara. Ya. Ada hamba Tuhan yang karena masalah dengan keluarganya, dia enggak mau melayani Tuhan. Ya. Iblis tepuk tangan. Ya. Iblis bersorak. Ya, kalau kita memutuskan saya tidak mau ibadah, saya tidak mau melayani, saya tidak mau datang lagi kepada Tuhan, iblis bersorak, saudara. Ya, jadi saudara harus sadari sekarang bahwa kalaupun ada masalah dalam hidup kita, kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan, ada dasarnya, ini ayatnya nih. Ya. Amsal 27. Ayat 17. Apa di sana dikatakan? Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita menghadapi persoalan dengan seseorang yang Tuhan pakai untuk menguji kita, ya. Kita tahu sekarang, dia sedang menajamkan iman saya. Amin. Dia sedang dipakai Tuhan untuk menajamkan iman saya. Supaya saya lebih yakin lagi akan kuasa Tuhan. Supaya saya lebih yakin lagi bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya. Bukan manusia menajamkan hewan. Tapi manusia, orang menajamkan sesamanya. Sesamanya itu bisa pasangan kita, bisa anak kita, bisa tetangga kita. Ya. Itu bisa dipakai Tuhan untuk menajamkan iman kita. Ya. Jadi kalau kita hadapi masalah, hadapi kesulitan, kita itu, pandangan kita itu akan menjadi semakin tajam. Kalau kita nggak mundur, saudara-saudara. Amin. Kalau kita nggak mundur, ya. Kalau kita tetap maju, jangan kita gampang menyerah lalu bilang saya nggak mau gereja, saya nggak mau melayani. Ya, ingat, orang menajamkan sesamanya. Ya, orang menajamkan sesama. Nah. Peperangan itu selalu ada dua hasilnya. Kalah atau menang. Ya, dalam peperangan ada dua hal, kalah atau menang. Nah, Tuhan inginkan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan lewat perjuangannya di kayu salib, Tuhan mau supaya kita juga berjuang mempertahankan keselamatan. Ya. Tuhan ingin kita berjuang juga. Ya. Kalau kita nggak berjuang, mana bisa kita disebut sebagai pemenang? Ya. Kalau kita nggak pernah berjuang, bagaimana kita dibilang sebagai pemenang? Ya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya kita akan belajar tentang hati-hati. Ada dua kondisi yang seringkali dipakai oleh iblis. Ya. Dua kondisi ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai sewajarnya manusia. Ya. Yang pertama atau bagian A, saya sebut sebagai penderitaan.
Saudara pernah menderita? Pernah alami penderitaan? Aduh om, sakitnya minta ampun, menderita sekali, saya sakit sekali. Ya. Belum lagi masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah-masalah dalam pekerjaan, masalah-masalah dalam usaha. Ya. Kalau lagi menekan kita itu membuat kita seperti orang yang menderita. Nah, iblis suka pakai penderitaan ini untuk menjatuhkan kita. Ya. Iblis bisa pakai pada waktu kita menderita. Ayub anaknya mati. Semua binatang piaraannya mati. Itu kan penderitaan, saudara-saudara. Lalu istrinya juga bilang, apa masih mau menyembah Tuhan? Ya, Bang Ayub, apa masih mau menyembah Tuhan? Sekarang istrimu anak-anak kita mati semua. Hewan-hewan semuanya mati. Apa masih mau menyembah Tuhan? Ya. Nah, iblis suka pakai pada waktu kita menderita. Ya. Karena iblis berpikir bahwa paling gampang orang menyangkal pada waktu dalam penderitaan. Ya. Sorry. Ya. Apalagi dari penderitaan ini lalu muncul gambar ini, saudara-saudara. Ya. Apa bacanya? Mungkinkah penderitaan ini berakhir? Ya. Kalau orang pada tingkat keluhan, mengeluh, berbeban berat, masalah yang gak selesai-selesai, sakit gak sembuh-sembuh, pertanyaannya seperti ibu ini. Ya. Mungkinkah penderitaan ini berakhir? Ya. Saudara, hati-hati. Ketika ada kata-kata keluhan dari kita, ya, iblis suka manfaatkan. Ya, pada waktu kita mengeluh, pada waktu kita ngomel. Ya. Nah, kita baca di Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ya. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Kristus, itu adalah anugerah. Tapi kalau Tuhan izinkan penderitaan di dalam kehidupan kita, itu juga adalah merupakan kasih karunia. Ya, jadi kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Tapi yang Tuhan mau, kita menderita karena nama Tuhan. Ya, bukan menderita karena kebodohan kita. Ya. Kalau misalnya kita tidak mau mengerjakan apa-apa, ya, malas, lalu alami kemiskinan, ya itu kita yang salah, saudara-saudara. Itu menderita karena kita malas. Ya. Tapi kalau kita sudah setia sama Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berkorban buat pekerjaan Tuhan, lalu masih mengalami menderita, itu kasih karunia, saudara-saudara. Ya. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Ya. Kalau kita sudah lakukan semuanya kita sudah lakukan, masih harus pikul salib. Jangan membuat kita mundur, saudara-saudara. Ya. Karena jangan sampai penderitaan itu dipakai oleh iblis untuk membuat kita mundur teratur. Ya, jangan
sampai karena penderitaan, ya, lalu kita jadi meninggalkan Tuhan, ya. Apalagi ada orang yang bilang begini, kadang-kadang iblis itu memang kipas-kipas, ya. Dulu waktu kita belum mengenal Tuhan, perasaan kita nggak ada masalah tuh. Dulu waktu belum mengenal Tuhan, kalaupun ada masalah nggak berat-berat amat. Tapi kenapa sekarang begitu percaya Yesus, malah diizinkan kita menghadapi masalah, dan masalahnya berat lagi. Ya. Ingat saudara-saudara, ya, iblis suka pakai penderitaan kita untuk mulai mengeluh. Dulu waktu saya belum setia, perasaan gak ada masalah tuh. Ya. Tapi sekarang begitu saya mulai setia, mulai ada persoalan. Ya. Mulai ada masalah. Dan Tuhan ingin saudara-saudara, ya, ketika kita melayani bukan dengan kekuatan daging kita. Ya. Bukan dengan akhirnya kita berkata, saya udah biasa tampil kok. Ya, bukan itu. Ya. Tuhan ingin kita melayani datang dari roh. Ya. Roh kita yang berkata bahwa Tuhan sudah berjuang buat kita. Apa yang kita lakukan buat pekerjaan Tuhan. Ya, itu baru dalam kita melayani, kita benar-benar kita punya beban dalam kita melayani Tuhan. Ya. Natal kita nanti temanya tentang pelayanan. Ya. Yesus datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani. Ya. Murid-murid pernah ribut, saudara-saudara. Dia datang kepada Tuhan. Murid-murid bilang begini, siapa di antara kami yang paling besar? Ya. Siapa di antara kami yang paling besar? Jawaban Yesus, yang paling besar adalah dia yang melayani. Ya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, itu kita dianggap besar oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, dalam pelayanan ini kadang-kadang ada penderitaan. Ya. Sudah melayani, masih dicela juga. Ya. Sudah melayani, sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang. Ya. Masih ada yang mencela juga. Ingat, kita dipanggil bukan untuk percaya saja kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita, ya, untuk Dia, bukan menderita untuk kita, menderita untuk Dia. Ya. Lalu kita berangkat ke yang ketiga. Yang ketiga, saudara-saudara, yang 2B, ya, tadi penderitaan. Ya. Itu yang seringkali dipakai iblis, penderitaan. Orang dalam kondisi menderita, itu ada yang menyangkal, ada yang meninggalkan Tuhan. Yang kedua juga tentang kekayaan. Ya. Jangan salah saudara-saudara, kekayaan juga bisa membuat orang menyimpang dari jalan Tuhan. Ya. Kekayaan bisa membuat orang lupa diri. Ya. Di tahun 2012, ya, ada orang yang 10 orang terkaya di dunia. Ya. Di antaranya ini yang saya ambil. Dia sampai tidur di dolar, saudara-saudara. Ya. Uangnya begitu banyak. Ya. Nah, apakah salah kalau kita punya dolar? Enggak salah. Ya. Tuhan janji kok kita mau diberkati. Betul saudara-saudara? Janji Tuhan adalah iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan kelimpahan. Ya. Yohanes 10 ayat 10.
Ya gampang diingat. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi kelimpahan. Jadi janji Tuhan juga kelimpahan. Tapi dengan kelimpahan jangan sampai kita lupa sama yang memberi kelimpahan. Ya. Terutama soal uang ini saudara-saudara. Ya. Ada satu ayat yang kita bisa baca dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Nah, saudara-saudara, uangnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita mulai cinta uang, lalu cinta kepada Yesus berkurang karena uang, karena cinta kepada uang, ini yang membuat orang bisa menyimpang. Ya. Karena cinta uang, dia bisa melalaikan Yesus. Karena cinta kepada uang, dia bisa meninggalkan Yesus demi memburu uang. Ya. Saya suka bilang begini bahwa setiap orang kita butuh uang. Betul saudara-saudara? Karena dengan uang saudara bisa berangkat dari rumah menuju ke tempat ini. Kalau naik Grab harus pakai uang. Ya, beli kalau naik Grab bayar enggak atau gratis? Mesti bayar pakai uang, ya. Berarti untuk sampai ke sini saudara perlu uang. Nanti pulang dari sini saudara makan dengan keluarga. Harus ada uang. Ya. Karena itu saudara bekerja, saudara memburu uang. Ya. Karena Tuhan tahu bahwa kita perlu uang. Nah, yang jadi persoalan di sini adalah jangan sampai karena memburu uang lalu kita meninggalkan Tuhan atau lalai kepada Tuhan. Perkara-perkara rohani kita abaikan karena mengejar uang. Ya. Jadi kita juga kalau diberkati juga harus berjuang, saudara-saudara. Ya. Diberkati pun kita harus berjuang. Ya, jangan sampai karena diberkati lalu kita berpikir bahwa itu kan semua karena saya kerja keras. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu uang yang saya dapatkan itu karena saya kerja keras. Ya. Saudara lupa bahwa kalau Tuhan izinkan saja penyakit dalam hidup kita, apa kita bisa bekerja keras? Enggak bisa. Ya. Kita harus berkata bahwa itu uang itu karena Tuhan memberkati kita. Ya. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, contoh yang paling gampang adalah ketika murid-murid cari ikan. Ya. Bagaimana Petrus kurang handal sebagai seorang nelayan handal cari ikan. Tapi kenapa hari itu, malam itu dia nol besar, sama sekali nggak dapat apa-apa. Ya. Lalu di tempat yang sama Tuhan katakan, coba sekarang tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ya. Karena di sebelah kanan saya ambil saudara-saudara. Di tempat yang sama, di lahan yang sama. Ya. Sekarang Petrus dia patuh kepada perintah Tuhan. Ya. Coba tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ya. Di sebelah kanan. Kenapa enggak di sebelah kiri? Ya. Di sebelah kanan.
Ya. Saudara, kalau saudara jadi tangan kanannya Tuhan, itu enak loh. Ya. Tuhan yang punya segalanya, lalu saudara jadi tangan kanannya. Jadi kepercayaan Tuhan, itu enak. Petrus waktu dia bilang, sebarkan jalamu di sebelah kanan. Ya, dia gak berbantah-bantah sama Tuhan. Dia gak protes Tuhan. Ya. Dia lakukan. Ketika dia melakukan, firman Tuhan katakan dia mendapatkan ikan 153 ekor dan besar-besar. Ya. Di kisah lain ada bahwa menceritakan ketika Petrus melakukan itu, dia sampai jalannya itu koyak karena terlalu banyak ikan yang dia dapatkan. Dari mana itu semua? Dari Tuhan. Ya, semuanya dari Tuhan. Di tempat yang sama, Petrus sudah semalaman gagal, nol besar. Tapi ketika ada Tuhan dan Tuhan perintahkan sesuatu kepada Simon dan Simon lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan dia beri 153 ekor. Kenapa Tuhan hitung ya 153? 153 itu kan kalau dijumlah 153 jadi 9. Ada 9 buah-buah roh. Ya. Kasih, sukacita, perdamaian dan selanjutnya ada 9. Saudara-saudara, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Amin. Tuhan tahu. Jadi kalau diberkati oleh Tuhan, kita harus bersyukur. Berarti Tuhan percayakan berkat itu kepada kita. Jangan sampai karena mengejar uang, lalu kita menyimpang dari iman. Ya. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, apa saudara? Harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya. Pada hari kemurkaan. Kita nggak bisa lagi mengandalkan uang, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengandalkan harta untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari maut. Kita tidak bisa mengandalkan uang. Ya. Uang udah nggak berguna pada saat itu. Yang ada adalah Tuhan pilih mana domba, mana kambing. Ya. Yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Tuhan gak lihat lagi berapa uangmu, enggak. Tapi Tuhan lihat ketika karakter kita menjadi karakter seperti domba. Ya. Taruh di sebelah kanan. Kalau kambing suka nanduk sebelah kiri. Ya. Kalau domba yang dengar-dengeran. Kenapa dibilang domba? Karena domba dengar suara gembala. Ya. Coba Fit baca di Yohanes 10 ayat 27 atau berapa? Saya teringat tentang domba. Yohanes 10 ayat 27 atau 28? 27? Ya, coba. Yohanes 10 ayat 27. Amin. Amin saudara-saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Tuhan adalah gembala. Kita adalah domba-dombanya. Ya. Kalau kita dombanya Tuhan, kita harus dengar suara Tuhan. Ya.
Kalau Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Ya, domba dia dengar suara gembala. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya. Gembala agung kita, Yesus Kristus, dia mengenal kita. Ya. Dia tahu persis kita. Sedang apa, sedang punya pergumulan apa, sedang punya perjuangan apa. Tuhan tahu. Ya. Karena itu di awal tadi gambar itu, orang yang sedang pikul salib, ada Yesus. Ya, ada Yesus. Ya, kita nggak takut, kita nggak usah khawatir karena ada Yesus. Ya. Jadi hati-hati dengan kekayaan, ya. Hati-hati juga dengan penderitaan. Kita kembali ke laptop. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang ketiga, apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa menang dalam berjuang? Ya. Saya akan ambil 2 hal saja. Ya. Apa yang kita harus lakukan, yang perbuat untuk supaya kita menang? Yang pertama, kita harus kuat dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, bukan kuat badannya, tapi kita kuat secara rohani di dalam Tuhan. Ya. Ayatnya dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Saudara-saudara, mau tidak mau, ke depan kita harus lebih kuat dari hari ini. Ya, ingat saudara, ya, ini perkataan ini sederhana. Ke depan kita bukan harus lebih lemah, jangan menjadi lebih lemah. Ke depan kita harus lebih kuat dari hari ini. Karena apa? Karena ke depan tantangannya bukan lebih ringan. Ya. Ini kan kita sama-sama dikejar waktu, saudara-saudara. Ya, sama-sama kita mengejar waktu. Tuhan mau datang pada kali yang kedua mau jemput kita. Iblis juga waktunya berarti semakin sedikit. Iya kan? Kalau kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, berarti waktunya iblis sudah semakin sedikit. Karena dia waktunya tinggal sedikit, dia berbagai macam cara dia akan lakukan kalau bisa untuk merebut iman kita, supaya kita gugur imannya. Ya, jadi tantangan ke depan bukan lebih ringan, saudara-saudara, lebih berat. Karena itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengiring Tuhan. Ya. Kalau kita baca firman, baca dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ibadah kepada Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena orang yang sungguh-sungguh itulah yang mendapatkan upah. Ya. Ibrani 6 ayat 11, kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan yang kedua, dia akan memberi upah kepada yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau kita belum dikasih upah, kita periksa diri. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh dalam kita iring Tuhan. Dalam kita berdoa kita belum sungguh-sungguh. Dalam kita melayani kita belum sungguh-sungguh. Ya. Jadi yang pertama kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Jadi pastikan bahwa kita harus menjadi lebih kuat. Amin. Ya, kita harus lebih kuat. Jangan lebih kendor. Ya. Iblis maunya kita lebih kendor, saudara-saudara. Iblis maunya kita lebih santai. Ya. Tapi Tuhan maunya kita lebih kuat. Kuat di dalam Tuhan. Ya. Nah, dalam ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan
bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau saudara ingin tahu perlengkapan senjata Allah, saudara baca ayat seterusnya. Ya, di rumah, ya itu buat PR. Di rumah saudara baca, apa sih perlengkapan senjata Allah? Nanti saudara baca di rumah mulai ayat 12 dan seterusnya. Ya, baca, itu nanti saudara akan tahu perlengkapan senjata Allah. Ya, kenakanlah seluruh, bukan sebagian, seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Ada perisai iman, ada macam-macam saudara-saudara. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang pertama harus apa saudara? Kuat. Ya, kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, yang bagian B, harus berakar dalam Tuhan. Ya. Ilmu akar kita bisa lihat dari gambar ini. Ya. Akar itu di bawah. Ya. Akar itu tidak kelihatan. Akar itu tertutup tanah, yang kelihatan pohonnya. Ya. Ini karena untuk ilustrasi jadi akarnya kelihatan. Ya. Tapi kan kalau pohon kan akarnya ketutup tanah. Ya. Nah, kalau kita berakar, semakin kita berakar di dalam Tuhan, kita akan semakin kuat. Ya. Tapi kalau pohon itu tidak ada akarnya, kena angin sedikit tumbang. Ya. Kena hujan ambruk. Ya. Karena apa? Nggak kuat. Itu pohon-pohon di kebun raya, akarnya bukan cuma di bawah, sampai ke atas saudara-saudara. Udah nggak ada lagi mau ke bawah, mau panjang lagi itu akar. Ya. Semakin kuat, semakin kuat. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Tuhan juga kita ada ilmu akar, saudara-saudara. Ya. Dalam Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Nah, jadi apapun yang terjadi saudara-saudara, kita mau tetap di dalam Tuhan. Karena ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Amin saudara, kita harus berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau sekarang Tuhan izinkan ada persoalan, Tuhan izinkan ada kesulitan. Kalau kita semakin kuat di dalam Tuhan, kalau kita semakin berakar di dalam Tuhan, kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ya, kita limpah dengan syukur, walaupun Tuhan sedang izinkan kita menghadapi kesulitan. Ya, kita tetap bisa bersyukur. Karena apa? Akarnya semakin dalam. Ya, akarnya semakin dalam. Ya, nah, saudara-saudara, biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, iman kita tetap tegak. Ya, tidak goyah. Walaupun ada angin ribut, ya, walaupun ada kesulitan, ada tantangan dalam hidup kita. David bisa minta tolong bacakan 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5.
Iya, sebagai ayat terakhir. Ya. Ayat ini katakan, ujilah dirimu sendiri. Ya. Jadi ujian itu bisa datang dari Tuhan. Ya. Tapi kita juga bisa memeriksa diri kita. Sekarang ini kondisi saya, imannya kuat atau lemah. Ya. Kuat atau lemah. Kita bisa rasa, saudara-saudara. Ya. Kalau kita ada persoalan sedikit saja kita mengeluh, ada persoalan sedikit saja kita ngomel-ngomel, apalagi marah-marah. Ya. Ingat firman Tuhan tadi, bukan masalah, bukan persoalan, tapi iblis sedang ganggu kita. Ya. Iblis sedang ganggu kita, supaya kita mengeluh, supaya kita tidak bersyukur. Ya. Sedangkan Paulus bilang, mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya. Tuhan menghendaki kita bersyukur senantiasa. Tapi karena kita terkadang dengar bisikan iblis, kita mengeluh, kita marah-marah, kita nyalain orang, kita jadi akar pahit sama orang itu. Makin kita akar pahit, ngomongnya jadi pahit, hasilnya juga tambah pahit. Ya. Dan akhirnya firman Tuhan bilang, kalau kamu ada akar pahit, itu akan menimbulkan pertengkaran. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika persoalan datang dalam hidup kita, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Ya. Karena saya yakin dan saya percaya, Yesus selalu ada pada waktu kita berjuang. Ya. Pada waktu kita sedang mempertahankan iman kita, Yesus ada di antara kita. Yesus dia terus mendampingi kita, tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Pemusik saya undang ke depan, kita nyanyikan satu nyanyian seperti Paulus bilang kepada Korintus, jemaat Korintus, ujilah dirimu sendiri. Mari kita berkata, ujilah aku Tuhan. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu.